وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه ورضوانه وثوابه من الله سبحانه وتعالى على ما نوى مشايخنا ومربنا حبيبنا ربي محمد بن سليم بن حفيظ وعنني أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل به ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف رحمه الله تعالى الحبيب عبد الله بن أبي الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمعاصرة إلى أن نفعنا الله به بعلومه في الدار الأمين إلى أقوال حضرة المحترمين والمحترمات para alim ulama, para ustadz wal asatidah, para sepuh bini sepuh, para segenap jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para jemaah, Bapak Ibu semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan berzikir dan berfikir, dan kita lanjutkan pula dengan mengaji, menambah keilmuan kita, ketakwaan kita, ditambah dekat dengan Allah dan Rasulnya. Semoga dari hal yang kita laksanakan pada saat ini menjadi salah satu sebab musabab ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga curahan rahmat dan maghfirahnya dan keberkahannya yang melimpah kepada kita semuanya, semoga keberkahan tersebut pula dialirkan pula kepada keluarga kita yang di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberkahi usia kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi umur kita, diberkahi keluarga kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul saat ini di masjid yang penuh dengan berkah ini, semoga kelak kita dikumpulkan semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan tentang adab cara makan. Jadi, kalau kemarin ketika kita makan sendirian di rumah, ketika kita makan bersama, nah, kalau ini adalah sekarang kita menjelaskan tentang adab makan ketika kita diundang makanan oleh tetangga, oleh keluarga ataupun sebagainya. Wa idza akalta idza qaumin fa asni alaihim. Kalau kamu makan bersama orang-orang, ini kita makan di jejamuan mereka, kita makan di acara-acara mereka. Kalau kamu makan bersama orang-orang, fa'asni alaihim, maka pujilah mereka. Artinya pujilah kebaikan mereka, pujilah apa yang telah mereka lakukan dari mengundang kita untuk makan, sebagainya. Wada'u lahum bil khair, dan doakan orang yang ngundang tadi dengan doa yang baik. Nah, ini adalah adab. Kalau kita diundang makan, misalkan di rumahnya seseorang, monggo Pak, mau ke rumah nanti tasyakuran. Saya ada syukuran, misalkan saya ada hajatan, monggo doa. Maka di sini diajarkan kita puji, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa, jenengan sudah mendapatkan kenikmatan dengan rasa syukur ini ngundang kita. Doakan yang baik, semoga tambah berkah, barakallahu fiik, barakallahu lana wa lakum bil afiyah dan sebagainya. Berdoakan dari sini. Wakul, nah, dan katakan, ucapkan ba'dal firarih minal akli, setelah selesai makan, alhamdulillah,
Allahumma kama at'amtani thayyiban fastakmilni shalihan. Ya Allah, ini doanya. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Engkau telah memberi aku makanan yang baik, maka gunakan aku, yaitu dari makanan tersebut, dengan pekerjaan yang baik. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini adalah doa setelah makan. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal rizqan wa razaqanihi min ghairi alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi bi ghairi haulin minni wala quwwah. Ini adalah doa setelah makan. Doa setelah minum beda lagi. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'azban faratan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan li dzunubina. Ini adalah doa setelah minum. Baca doa. Faman qala dzalika, barang siapa yang telah membaca doa setelah makan. Di sini udah kita dapat makan, kenyang perut kita, dan kita membaca doa sebagai puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khasiatnya? Faman qala dzalika, barang siapa yang membaca doa tersebut setelah makan, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dari awal hingga akhir. Ini manfaatnya luar biasa. Sudah kita dapat makan, sudah menyelesaikan, menghilangkan lapar kita. Nah, kita baca doa, maka Allah beri imbalan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Dari sini. Wala tatakallafan idam li kulli ta'am. Jangan memaksakan diri harus mengadakan idam. Apa itu idam? Lauk. Setiap kali makan, jangan paksakan. Jangan memaksakan diri untuk menyediakan lauk pauk. Di saat kita makan apa adanya. Kalau bukan lauk ini aku mau makan. Nah, ini enggak baik. Kalau bukan lauk ini aku enggak makan. Kalau bukan lauk ini enggak makan. Ini namanya enggak lapar. Di sini, wala tatakallah, jangan memaksakan diri untuk mengadakan, untuk mewujudkan, untuk menyediakan al-idam, itu lauk pauk. Lauk pauk. Jangan memaksakan diri untuk menyediakan lauk pauk yang harus ada di setiap kali kita makan. Bahkan kalau kita perhatikan dari kehidupannya Rasulullah, para sahabat, para solehin, mereka nggak pernah memikirkan yaitu mengharuskan ada makanan ini, ada makanan ini, harus ada ini, lauk ini, lauk ini. Tidak. Apa yang ada dimakan. Bahkan Rasulullah hanya makan kurma sama air putih. Di sini hanya makan kurma, bahkan pernah makan roti sama cuka. Nah, roti sama cuka dimakan. Kurma sama air putih seadanya. Tidak usah terlalu memaksakan diri untuk menyediakan berbagai macam lauk pauk. Kalau sekarang enggak, nah ada nasi, udah ada nasi, bermacam-macam lauk pauk. Ada tahu, ada tempe, ada ikan, ada daging, ada kuah, ada kerupuk, ada sambal, semuanya ada, dilengkapi. Harus ada. Ini yang apa? Memaksakan diri. Wala ta'ib ta'aman, dan jangan menghina makanan. Ini nggak boleh. Sama sekali jauhin ucapan-ucapan yang mencela makanan. Wa in kana radian, walaupun makanan tersebut makanan yang nggak layak, nggak baik maksudnya nggak bagus. Radian ini bisa dimakan tapi nggak bagus. Radian ini kayak tamar, korma kering itu rodi, tapi bisa dimakan. Sama, jangan mencela makanan. Nah, misalkan ini makanan, apa makanan ini? Wah, apa ini? Misalkan hanya sambal terong tok. Makanan apa ini kok disiapkan sini? Mbah, nggak boleh. Walaupun kita ini tidak ada tidak terbiasa dengan makanan-makanan tersebut, jangan mencelanya. Jangan mencela makanan. Hati-hati, karena mencela makanan sama halnya dengan mencela rezeki yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, ini
Ini yang harus dijaga ucapan kita ketika kita mendapat makanan, dihidangkan suatu makanan, jangan celah. Kalau kita memang tidak selera untuk makan, ini nggak selera, diam. Kalau nggak selera, diam. Atau kita menghormati tamunya, ya kita ambil sedikit untuk menghargai. Teman-teman, Pak. Nah, ambil sedikit, sedikit, tentang sedikit kita makan untuk menghargai orang yang telah menyuguhkan itu makanan. Dicoba, dimakan, walaupun sedikit. Menghargai, itu makanan. Bahkan kalau di Kalimantan, ketika dihidangkan suatu makanan dan tidak dicoba, tidak dimakan, pamali bahaya. Nah, kalau di daerah-daerah pedalaman, seakan-akan dia telah mencela, telah tidak menghargai apa yang telah diberikan kepada di orang tersebut. Wah, ini menjadi perkara besar. Kalau diberi makanan lalu gak dimakan, atau ditawari makan, ambil aja sedikit, sedikit cicipin, nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi wala taj'al himmatuka aklut thayyibat wa tanawulus syahawat fatakunu minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiraru ummati alladzina ghulu bin na'im wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanut ta'am wa alwanus thiyab wa yatashaddaquna bil kalam. Wala taj'al himmatuka, dan jangan kamu jadikan semangatmu, keinginanmu atau tujuanmu akalut thayyibat, selalu makanan-makanan enak. Jangan kamu jadikan kehidupan kamu ini untuk selalu ingin makan enak terus. Jangan. Coba setiap hari pengen makan enak terus, setiap hari pikirannya makan terus, dan makanannya harus ini terus. Ini wala taj'al syahawat fatakuna, dan jangan tujuan hidupmu ini hanya untuk memuaskan syahwatmu, bukan. Jangan kamu jadikan tujuan hidupmu untuk memuaskan syahwat atau keinginan untuk memakan makanan enak, jangan. Maka kalau tujuanmu, keinginanmu dalam kehidupanmu untuk hanya memuaskan syahwat dan hanya untuk bertujuan untuk memuaskan makanan ataupun minuman dan sebagainya, maka kamu termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Syiraru ummati ghudubin na'im. Seburuk-buruknya umatku adalah yang diberi kenikmatan. Noh, sini. Seburuk-buruknya umatku adalah mereka yang selalu mendapatkan kenikmatan. Wa nabatat alaihi ajsaduhum, lalu selalu berkeinginan makan aneka ragam. Ini. Jadi seburuk-buruknya umat itu adalah mereka yang senantiasa memiliki ataupun mendapatkan suatu kenikmatan, dan tujuannya hanya untuk menginginkan berbagai macam ragam makanan enak, makanan-makanan. Wa innama alwanu ta'am wa innama himmatuhum alwanu ta'am wa alwanu thiyab wa yatashaddaquna bil kalam. Lalu mereka makan beraneka ragam makanan dan memakai bermacam-macam pakaian dan berbicara dengan sombong. Ini adalah seburuk-buruknya umat adalah mereka yang selalu diberi berbagai macam kenikmatan, di mana kenikmatan tersebut hanya tujuannya 3, yaitu untuk beragam, untuk mencapai beragam macam makanan, itu tujuannya. Yang kedua, beragam macam pakaian. Pakaian harus begini, setiap kali acara pernikahan pakaiannya harus harus beda, acara ini harus beda. Nah, ini beragam macam pakaian. Terus wa yatasaddaquna fil kalam, dan juga sombong ketika dia berbicara, omongannya tinggi terus, seakan-akan dia itu yang paling
memiliki segala-galanya, memiliki kekayaan, memiliki jabatan, ngomongnya tinggi terus. Ini seburuk-buruknya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiga hal. Dia selalu mengumpulkan banyak harta, suatu kenikmatan, di mana kenikmatan harta tersebut tujuannya tiga: memuaskan makanan dengan berbagai macam makanan, memuaskan dalam segi pakaiannya beragam macam, dan memuaskan ucapannya, kesombongannya, seakan-akan dirinya lebih baik daripada yang lain. Ini waqala Ali karamallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan beliau, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnuhu kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Barang siapa yang tujuannya, semangatnya, tujuan pokoknya adalah untuk memuaskan apa yang ada di perutnya, makanan. Jadi intinya adalah barang siapa yang tujuannya makan, ini intinya itu. Barang siapa yang tujuannya adalah untuk memuaskan perutnya, kanat qimatuhu ma yakhruju minha, maka harga diri seseorang tersebut seperti dengan yang keluar dari perutnya. Ini barang siapa yang tujuan hidupnya untuk memuaskan isi perutnya, maka harga diri dari orang tersebut seperti dengan yang keluar dari perutnya. Ini kata Sayyidina Ali. Maka jangan kita tujuan hidup hanya untuk perut, hanya untuk kepentingan perut. Nah, maka harga diri kita tidak jauh beda dengan yang keluar dari perut, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka di sini harus kita perhatikan dari berbagai macam amalan-amalan, dari segala berbagai macam perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan hanya semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuannya untuk memuaskan isi perut kita, sehingga tidak direndahkan dengan apa yang keluar dari isi perutnya. Wajatahid alla tudkhil batnika illa halal, dan harus kita tekadkan, harus bersungguh-sungguh, harus kita jaga jangan sampai perut kita diisi dengan makanan-makanan yang haram. Maka kita harus bersungguh-sungguh mengisi perut kita dengan makanan yang halal, walaupun sedikit tapi itu berkah. Ini wajatahid, bersungguh-sungguhlah jangan untuk memasukkan, artinya jangan sampai perut kita terisi barang-barang kecuali makanan-makanan tersebut makanan yang halal. Fa inna man akala halal arba'ina yawman istanara qalbuh, karena sungguhnya orang yang senantiasa makan dengan makanan halal 40 hari. 40 hari makan makanan halal. Dalam 40 hari makan makanan yang halal. Istamarah qalbuhu, maka hatinya tadi akan bercahaya. Artinya apa maksudnya bercahaya ini? Maksudnya adalah gampang mendapatkan hidayah, gampang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tadi khusyuk, hatinya tadi khudu. Nah, ini 40 hari. Maka pentingnya kita mementingkan makanan halal. Makanya kita dari di sini di Indonesia, dari MUI, ada makanan itu halal, dikasih label halal yang sudah disepakati dengan berbagai macam prosedur pengawasan sesuai dengan syariat. Itu makanan halal. Barang siapa yang makan makanan halal, maka hatinya akan terang menderang. Ini wajarat minhu ya nabi al-hikmah ala lisanihi, maka disebabkan dari makanan halal tersebut tumbuhlah yaitu hikmah yang
terus mengalir melalui lisannya, yang terus terucap melalui lisannya. Wa akramahullahu bizzuhdi fid dunya, dan Allah memuliakan dirinya yaitu kezuhudan di alam dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya, mereka tidak memiliki rasa cinta kepada dunia, menjadikan dunia sebagai bentuk kemanfaatan untuk dirinya, untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya di alam dunia, dan menjadikan dunia tersebut untuk kepentingan dirinya di akhirat. Ini namanya zuhud. Wasafat sariratuhu, dan hatinya bersih. Wahasunat mu'amadatuhu ma'a rabbih, dan perbuatannya baik bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan baik, apa yang dia lakukan hanya sebagai bentuk wujud ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang makan makanan halal, maka dimudahkan dirinya untuk taat, menjadi kekuatan untuk ibadah, jadi berkah. Nah, di sini makanya ketika kita disuguhkan, ketika kita datang dari acara-acara lain, itu ini berkat. Kenapa dikatakan berkah? Karena yang pertama, makanan tersebut halal, diberikan secara langsung oleh tuan rumahnya. Yang kedua, didoakan, di situ didoakan. Yang ketiga, ada hubungan silaturahim di situ. Yang keempat, ada hubungan tangan orang yang banyak. Artinya maka dikatakan dengan berkat, barokah, artinya makanan tersebut. Waman akadal haram, barang siapa yang memakan makanan haram, wasyubhat, dan memakan makanan syubhat, kana alaihi diddi min dzalika kulli, maka sebaliknya dari apa yang telah disebutkan tadi. Nah, ini orang yang memakan makanan haram, maka hatinya tadi ruwet, hatinya tadi bingung, galau, macam, dan lisannya tidak mengeluarkan kata-kata hikmah yang bisa diikutin ataupun bisa menjadi pegangan bagi orang lain, dan bertambah kecintaannya terhadap dunia, selalu menginginkan kepuasan dunia. Ini ada mereka yang makan makanan haram. Dan ketika beribadah akan menjadi berat. Ketika beribadah menjadi berat, beribadah menjadi agak malas, agak ini sebagainya. Ini karena makanan yang ada dalam tubuhnya tadi sifatnya haram ataupun syubhat. Wa iyyaka, dan jauhilah, wal ittisa fil akli, yaitu memperbanyak makanan, yaitu memperbanyak makanan, wa kasrat syib'i, dan selalu kenyang. Nah, ini takutlah, jauhilah, yaitu kita selalu makan banyak, memakan makanan yang bermacam-macam dan sering kenyang. Kenapa demikian? Fa innahu minal halal, kalau makanan tersebut dari makanan halal, ini makanan halal, tapi kita makannya selalu kenyang terus, itisa terus, selalu berbagai macam makanan kita makan. Kalau itu makanan halal, maka mabda'un kullasyar, awal dari suatu keburukan. Keburukan berbagai macam, keburukan di dalam jasadnya, yaitu dalam tubuhnya, bisa jadi keburukan dalam tubuhnya, kolesterol, asam urat dan sebagainya, karena sering darah tinggi dan sebagainya. Ini kalau kita sering makan makanan yang sehingga kenyang terus, setiap kali makan kenyang terus sampai berlebihan. Kalau itu makanan halal, maka itu adalah awal dari keburukan di dalam tubuh kita secara nyata, atau juga dalam segala kegiatan kita. Ketika kita melakukan aktivitas, wah berat, pengennya tidur, pengennya malas-malasan dan sebagainya. Wa min afatihi, adapun
efek keburukannya apa? Kiswatul qalbi, mengeraskan hati. Wa fasadul fitnah, dan rusaknya kecerdasan. Makanya ketika kita ngafal di pondok ini, ketika kita di pondok, kita ngafal dulu, kalau kenyang, sulit untuk ngafal. Pengennya tidur, lemas sudah. Makanya kalau ketika ngafal, siapapun, sedangkan punya anak, sedangkan punya putra atau putri, berada di tempat Al-Quran, ataupun di betul pesantren, tanyakan, apakah bisa hafal Quran dalam keadaan kondisi kenyang? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kondisi kenyang nggak akan bisa menghafal Al-Quran ataupun menghafal kitab-kitab yang lain. Pasti dalam kondisi lapar. Kalau kondisi kenyang, udah ngantuk. Nah ini makanya kalau sudah kenyang, wa fasadul fitnah, dan hilangnya kecerdasan ketika kenyang. Makanya ketika kalau pengen cerdas, jangan terlalu banyak makan. Wa taswisul fikrah, dan kalau banyak makan akan penyebabnya taswisul fikrah. Apa taswis? Pikiran kita terganggu. Pikiran kita terganggu. Wal kasal, dan juga menjadi malas. Kenyang udah. Ketika kenyang, malas. Beda halnya kalau para pekerja-pekerja proyek. Mereka membutuhkan makanan sebagai asupan tenaga, karena makanan mereka jadi tenaga. Karena makanan mereka menjadi tenaga, menjadi otot. Maka butuh makanan banyak untuk menyuplai kebutuhan tenaga mereka. Tapi kalau orang-orang seperti para santri yang tidak ada aktivitas berat, yang hanya tugasnya belajar ataupun mengajar ataupun menghafal, tidak ada aktivitas berat, maka jangan terlalu makan makanan yang banyak. Jangan. Kalau aktivitas kita itu nggak banyak. Kalau aktivitas kita bergerak terus, bekerja proyek, bekerja kontraktor ataupun tukang, memang membutuhkan asupan makanan yang banyak sebagai bentuk tenaganya dia ketika dia bekerja. Karena ketika makan menjadi tenaga. Ini beda lagi. Tapi kalau para thalibul ilm yang tidak memiliki aktivitas berlebihan, maka makan secukupnya. Sebagian mereka nggak punya aktivitas, nggak punya pekerjaan berat, tapi makannya banyak, lalu bawa tidur, ya udah kena berbagai macam hal. Wal kasal minal ibadah, dan juga menyebabkan malasnya dalam beribadah ketika kenyang. Ila ghairi dzalika minal afat, dan berbagai banyak hal dari hal-hal keterpurukan bagi mereka yang selalu makan hingga terlalu kenyang. Makanya kata Rasulullah diajarkan, makanlah di saat kamu lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyang, kata Rasulullah. Bukan berhenti di saat kenyang, bukan, tapi berhentilah sebelum kamu kenyang. Maka di sini banyak riset menjelaskan kebaikan-kebaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Sampai saat itu di kota Madinah, Raja Mesir mengirim tabib, mengirim dokter spesialis ke Madinah sebagai bentuk hadiah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengobati masyarakat Madinah. Datang dokter spesialis tersebut, yaitu tabib, juga berada di Madinah, berdiam selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mendapati masyarakat Madinah tidak ada yang sakit. Heran ini dokter, ini tabib. Lalu bertanya, kenapa kalian selama saya berada sebulan, 2 bulan, 3 bulan di sini tidak ada yang sakit? Apa ini rahasianya? Apa? Kok tidak ada yang sakit? Maka dijelaskan, sesungguhnya kami diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk makan di saat kami lapar dan berhenti makan sebelum kami kenyang. Maka kata tersebut, lah ini kuncinya kesehatan, ya ini makan di saat lapar. Maka di situ saya pernah dengar makalah itu untuk menghilangkan racun di dalam tubuh kedokteran, untuk menghilangkan racun dalam tubuh ini dalam kondisi harus lapar, kurang lebih 13 jam.
Jadi biarkan tubuh kita ini lapar, nggak boleh makan makanan, minum boleh, nggak boleh makan apapun, minum boleh. Nah, dalam masa 13 jam, maka tubuh kita yang sehat akan memakan, yang sehat dalam tubuh kita ini akan makan sel-sel yang rusak. Itu saya pernah dengar dari kedokteran begitu. Jadi kalau kita puasa 13 jam, maka sel tubuh yang sehat akan memakan sel-sel yang tidak sehat, yang mati tadi. Itu dari sini makan di saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Wasabirul iktisab fil akli. Dan cara yang tepat di saat kita makan apa? Anta masak anit ta'am wa anta tastahih wa la tanawalhu hatta tastahih bi syahwatin sadiqatin. Ketika kita makan, makanlah di saat kita ingin banget untuk memakannya. Itu. Kalau kita ingin makan, makanlah di saat kita berkeinginan untuk memakan makanan tersebut. Dan jangan kita makan di saat tidak ada suatu keinginan yang baik, keinginan yang benar-benar untuk untuk mencukupi kebutuhan kita saat itu. Ini maksudnya. Wa alamatu sidqus syahwah. Ini tanda-tandanya. Tanda-tanda seseorang itu memiliki keinginan untuk makan apa? Ini pentingnya ibu-ibu harus paham. Antastahi kullut ta'am, yaitu dia akan ingin makan semua apa yang ada di hadapannya. Ini tanda-tanda seseorang tersebut memang berkeinginan untuk makan, yaitu dia akan makan apa yang ada di hadapannya. Artinya tidak milah-milih. Kalau masih milah-milih, maka dia itu tidak lapar. Nah, begini, ini pentingnya. Kalau dia itu lapar, seorang ibu, ketika seorang istri masak masakan di rumah, apapun masakannya, seorang suami pasti dia makan kalau lapar. Kalau dia itu masih ingin itu, ingin ini, maka dia itu tidak lapar, hanya ingin memuaskan keinginannya saja. Ini tanda-tandanya mereka benar-benar menginginkan suatu makanan, artinya tidak nampek. Artinya nggak nampek itu tidak akan memilih makanan untuk kebutuhan dirinya. Wa idza syaribtal ma famassahu. Ini cara minum. Kalau kita minum air famassahu, maka diseruput. Kalau minum air itu adabnya minum air itu diseruput. Seperti misalkan ini air. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara minum air begitu. Alhamdulillah. Cara minum air diseruput. Wala ta'ibbahu, dan jangan mencontangnya. Seperti apa mencontangnya? Seperti misalkan ini botol dibuka begini. Enggak, bukan seperti itu. Kalau minum air yang benar sesuai dengan Rasulullah, diseruput, diminum, dituang. Bukan bukan digerogok gitu ya. Bukan digerogok, bukan. Kalau minum air diseruput. Wasyarab fi thalathati anfas, dan cara minumnya 3 kali nafas. 3 nafas. Misalnya ini minuman, cara minumnya bismillahirrahmanirrahim. Minum 1, 3 kali. Itu cara adab minum. Wala tanaffas fil ina, dan jangan meniup di tempat kita minum. Jadi ini minuman, jangan ditiup. Kayak biasanya ini kalau minum kopi jangan ditiup, jangan begini. Jangan. Bahkan di dalam kesehatan pun dijelasin, kalau ditiup akan menimbulkan sesuatu hal yang nggak baik untuk tubuh.
Dalam kesehatan saya pernah dengar seperti itu. Maka kalau pengen dingin, dibuka aja tutupnya biar dianginkan, biar keanginan. Jangan ditiup. Nah, karena tiup itu akan berefek apa katanya? Tiupan kita ini mengandung zat, kalau ditiupan ke panas itu mengandung zat, akan menimbulkan hal-hal yang nggak baik. Ini yang ajarkan Rasulullah ini. Dan betul faktanya sesuai dengan kesehatan demikian diajarkan. Wala tashrab min sulmah. Dan jangan minum di gelas yang pecah. Yang pecah. Misalnya ada gelas yang pecah itu, di pinggirnya pecah, jangan minum situ. Ya khawatir takut kena ke bibirnya, lalu luka. Wala tashrab wa anta qa'im, dan jangan minum. Ini bab minum ya. Bab minum insyaallah kita jelaskan di pertemuan akan datang insyaallah. Ini masalah bab minum banyak soalnya. Ini butuh di penjelasan juga tentang bab minum. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Dari bab makan sudah kita jelaskan. Insyaallah di pekan akan datang kita akan membahas tentang bab cara minum yang baik dan yang benar. Insyaallah hari Rabu Wakasan akad tanggal 4 besok ya. Banyak doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bala, dari segala hal-hal keterburukan, dan hilangkan pikiran-pikiran yang negatif dan sebagainya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita, dan semoga diselamatkan dari segala hal-hal keterburukan di dunia ini, dari segala hal-hal yang musibah, khususnya musibah yang berhubungan dengan keimanan kita, musibah yang berhubungan dengan keyakinan kita, hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya untuk senantiasa berjalan di jalan ridhonya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima sa'alaka minhu abduka wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min bika shalihun wa na'udzubika min kulli syarrin ista'adza minhu abduka wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min bika shalihun antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrij min qulubina kulla ghadarin di dunya wa kulla bahrin harqin min qulubina ila ma'syadik aw yasuduna an ta'atik aw yahulu baina tahaqquqi bi ma'rifatika al-khassa wa mahabbatika al-khalisa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad